Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat duhur yang Allah muliakan. Hidup ini kita lalui berbagai persoalan keduniaan. Dan apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ini sesungguhnya sudah beredar informasi dari kitab suci Al-Quranul Karim. Apa yang Allah lakukan untuk kaum sebelum kita, ternyata juga Allah berlakukan kepada orang-orang yang hidup di zaman kita dan juga kepada kita sendiri. Yang lalu itu dikisahkan dalam Al-Quran menjadi perumpamaan bagi kita atau bagi generasi selanjutnya. Makanya ketika Al-Quran berbicara tentang satu kisah, katakanlah kita ambil tentang kisah Nabi Lut alaihissalam yang dipermainkan oleh kaumnya. Itu dikisahkan dalam banyak surat Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Hijr, dalam surah Hud, dalam surah Lut sendiri. Menunjukkan bahwa kisah itu patut kita perhatikan dalam kehidupan kita, agar apa yang menimpa kaum Lut itu tidak menimpa kita. Baik dari segi perilaku kaum Lut maupun dari malapetaka yang Allah berikan. Dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84 itu Allah ceritakan tentang bagaimana kehidupan kaum Nabi Lut yang tidak mau ikut Rasul Allah, yang tidak mau ikut perintah Nabi Allah Lut alaihissalam. Wa Lutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Ketika Nabi Lut alaihissalam berucap kepada kaumnya, ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha. Akankah engkau, relakah engkau melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain? Ma sabaqakum biha min ahadin. Tidak pernah dilakukan oleh seorang pun selama dunia ini wujud minal alamin, di dalam dunia ini. Jadi perilaku liwat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu bermula pada zaman Nabi Lut. Sebelumnya tidak ada perilaku homoseksual, sodomi dan liwat serta lesbian. Ketika Nabi Lut mempertanyakan seperti itu, mereka menjawab, engkau wahai Lut tidak tahu selera kami. Golongan lain menjawab, usir saja mereka dari negeri ini. Jadi kaum Nabi Lut itu meminta agar Nabi Lut dan pengikutnya diusir dari negeri Siddim. Mereka terang-terangan dan transparan. Kalau kita umpamakan hari ini, mereka buat undang-undang agar mereka legal mengamalkan perbuatan liwat. Dalam ayat tersebut ada kata-kata fahisyah.
jamaknya fawahish. Fahisyah atau fawahish itu adalah kejahatan yang keji yang dilakukan oleh umat manusia berdasarkan tuntutan nafsu birahi. Dan bahasa lain, fahisyah atau fawahish itu perbuatan amoral yang disenangi oleh nafsu manusia. Berbeda dengan perkataan al-kabair yang juga maknanya dosa besar. Al-kabair itu terkait dengan dosa besar yang dilakukan oleh manusia, tapi manusia pelaku itu sendiri membenci dosa besar tersebut. Baik sebelum maupun sesudah dilakukan. Jadi bedanya kalau fawahish itu dosa besar yang disenangi oleh nafsu manusia seperti zina, liwat dan sejenisnya, lesbian dan sejenisnya. Kabair itu dosa besar dilakukan oleh manusia tapi nafsu manusia membenci perbuatan manusia itu sendiri. Seperti pembunuhan umpamanya, teror meneror, tipu menipu dan seumpamanya. Nah, kaum Nabi Lut ini melakukan liwat itu berdasarkan tuntutan hawa nafsu mereka. Dan Nabi Lut capek sudah berdakwah kepada mereka, mereka tidak juga meninggalkan itu. Malah suatu ketika apabila ada dua orang pemuda yang datang ke rumah Nabi Lut menjamu tetamu dua pemuda ganteng itu dengan bersahaja sekali. Ternyata ketahuan oleh kaumnya, mereka beramai-ramai menggerumuti rumah Nabi Lut dan ingin menangkap dua orang pemuda ganteng ini mau disodomikan. Nabi Lut menangis-menangis, "Jangan engkau buat malu aku dengan tetamuku. Kalau kamu mau, nikahilah perempuan-perempuan yang Allah ciptakan secara halal kepadamu. Haulai banati in kuntum fa'ilin." Kalau kamu mau, aku akan siapkan perempuan-perempuan cantik, anak-anak gadis, anak dara kepada kamu. Nikahilah mereka sebagai sunnatullah yang Allah pasang antara lelaki dengan perempuan. Jangan engkau bikin malu aku malam ini untuk mengambil tetamuku. Nabi Lut menangis karena tidak sanggup membendung perilaku homoseksual kaumnya. Di saat Nabi Lut alaihissalam sudah gusar sekali, sudah sedih sekali, hampir-hampir menyerah, tidak mampu menahan amarah nafsu homoseksual kaumnya. Tiba-tiba dua pemuda ganteng itu angkat bicara. "Wahai Lut, engkau tidak perlu gusar dan susah. Sesungguhnya kami ini bukan pemuda biasa. Kami ini adalah dua malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk mencoba kaummu." Baru Nabi Lut lega. Lalu sang malaikat meneruskan amanahnya. "Tinggalkan negeri Siddim ini sebelum tibanya waktu subuh dan bawa serta kaummu yang mengikutimu." Bergegas Nabi Lut alaihissalam bersiap-siap. Sebelum datang waktu subuh, Nabi Lut dan pengikutnya sudah selesai keluar dari bumi Siddim. Ada dua kisah terkait dengan istri Nabi Lut sendiri. Satu kisah istri Lut itu membangkang, tidak mau ikut Lut. Di kisah yang lain, istri Lut ikut besertanya. Tapi tadi malaikat mengamanahkan, silahkan tinggalkan bumi Siddim sebelum waktu subuh datang dan jangan pernah menoleh ke belakang.
Nabi Lut dan kaumnya yang ikut beliau meninggalkan bumi Sidim dan tidak melihat ke belakang. Istrinya itu di tengah jalan melihat berpaling ke belakang sehingga dia jadi korban. Dua versi terkait dengan istri Nabi Lut alaihissalam. Begitu Nabi Lut sudah meninggalkan bumi Sidim, tiba-tiba bumi Sidim itu ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang gemar liwat sodomi tadi itu pontang-panting, dalam keadaan pontang-panting itu air bercucuran bermunculan di mana-mana. Bumi sudah tidak ada, langit menyerbu mereka dengan hujan batu. Dari bawah mereka diserbu oleh air, dari atas mereka ditembak oleh hujan batu. Bayangkan, sekecil ibu jari saja batu turun dari langit, ukuran yang sangat jauh sekali. Kalau kena kepala kita, bisa peyot kepala kita. Begitu dahsyatnya perilaku kaum Nabi Lut, dan begitu dahsyatnya pula balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sedang jamaah dur yang Allah muliakan. Sampai di sini bagi orang-orang yang punya pikiran, bagi orang-orang yang bisa berpikir, bagi orang-orang yang punya pemikiran waras, dapat menyimpulkan kalau Allah sudah pernah memberikan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran untuk kaum sebelum kita hidup, maka Allah juga punya kemampuan untuk memberikan pelajaran semisal kepada kita generasi yang hidup di zaman sekarang ini. Kita belum punya kamus tentang hujan batu yang menyerbu bumi Aceh tercinta. Semisal sebelum 2004 dahulu, kita tidak akan pernah mengakui kalau ada air laut yang naik ke darat mencari mangsa. Walaupun para indatu kita dahulu kala sudah menyatakan berdasarkan pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran, ada iya semong, ada iya benar. Dalam bahasa Aceh, tsunami itu ada dua namanya, iya semong dan iya benar. Karena mungkin dahulu waktu indatu kita mengalami iya semong dan iya benar itu belum ada teknologi tinggi seperti hari ini dan tidak sering-sering terjadi di Aceh, maka dalam kamus Aceh, iya semong dan iya benar itu hilang dalam peredaran. Karena negeri Jepang selalu diserbu oleh iya semong dan iya benar, maka dalam bahasa mereka disebut tsunami. Tsunami itulah yang menjadi pegangan bahasa dunia terhadap iya semong dengan iya benar. Padahal jauh lebih awal muncul istilah iya semong dan iya benar. Karena kita tidak sering-sering terjadi, maka yang populer adalah tsunami. Begitu sebelum tahun 2004 kita tidak yakin adanya ia semong, ia benar dan tsunami. Begitu pula hari ini kita tidak akan pernah yakin kalau langit mampu memuntahkan hujan batu. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Kalau bangsa ini, kalau umat manusia ini, kalau umat Islam di bumi Aceh ini melakukan praktik yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, baik di universitas, baik di sekolah, baik di hotel, baik di penginapan, baik di pesantren daya, baik di rumah sakit karena berdekatan laki dan perempuan, atau berdekatan laki dan perempuan, maka itu punya firasat. Orang Aceh menginginkan langit memuntahkan hujan batu sebagaimana langit sudah memuntahkan hujan batu kepada kaum Nabi Lut. Kita boleh menganggap ini cerita
fiksi. Kita boleh menganggap ini kisah dongeng. Tapi orang yang tidak yakin percaya kepada Al-Quran, kepada kisah-kisah dalam Al-Quran, itu orang tidak beriman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita dengar orang-orang terpandang melakukan praktik kaum Nabi Lut, para pendidik melakukan praktik kaum Nabi Lut, gerakan dakwah Islam tidak boleh putus satu detik pun di bumi ini. Para pemimpin negara harus berpikir untuk mengantisipasi, baik melalui pembelajaran, pelatihan, maupun tindakan sesuai dengan undang-undang. Aceh sudah berlaku syariat Islam, sedang berlaku syariat Islam. Liwat dan musahakah atau lesbian itu masuk dalam jarimah di kanun hukum jinayat. Kanun nomor 6 tahun 2014. Kalau kita tahu ada orang yang mempraktekkan perbuatan itu, kita wajib lapor kepada pihak yang berwenang. Orang-orang kampung, khususnya di kota Banda Aceh ini, orang tua kampung wajib mengontrol orang-orang yang datang dari luar, yang sewa rumah, yang beli rumah, yang duduk kos di kampung kita masing-masing. Karena cukup banyak perilaku homoseksual ini terjadi di kampung-kampung yang masyarakat kampung, orang tua kampung tidak peduli dengan pendatang. Ketika itu dibiarkan, Allah katakan kepada kita semuanya, wattaqu fitnatul la tusibannal ladzina minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutilah oleh engkau akan bala-bala Allah yang Allah turunkan bukan hanya kepada orang yang buat salah saja, bukan hanya kepada orang yang membunuh, yang berzina, yang berjudi saja, tapi juga Allah turunkan kepada orang lain yang ada bersamanya. Maka ketika tsunami menyerbu Aceh, yang buat salah pada waktu itu, sebagian orang yang membunuh, yang buat salah sebelum tsunami, sebagian orang yang punya senjata memperkosa perempuan dan membujuk merayu perempuan Aceh untuk berzina. Banyak orang-orang yang baik yang membenci perbuatan mereka, tapi Allah tumpahkan air laut ke darat, yang baik-baik juga sirna bersama mereka yang buat jahat. Dan ini belum cukup sampai di 2004. Allah masih punya kuasa untuk menampakkan kembali apa yang Allah sudah jadikan kepada kaum sebelum kita. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya bagi Allah mudah sekali untuk melakukan hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana hukuman orang-orang liwat ini? Orang-orang musahakah ini, lesbian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza atakumur rajulur rajula, fahuma dzaniyani." Kalau ada lelaki yang mendatangi lelaki untuk melepaskan hawa nafsunya, fahuma dzaniyani. Kedua mereka itu adalah pezina. Lalu Allah katakan, "Adz-dzaniyatu wadz-dzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina lelaki, pezina perempuan yang belum menikah, cambuk dia 100 kali cambuk. Tidak boleh 99 kali cambuk. Tidak boleh 90 kali cambuk, apalagi 50. Apalagi tidak cambuk sama sekali. Aceh sudah masuk dalam kanun yang berzina cambuk 100 kali cambuk, yang berliwat, berhomoseksual, berlesbian cambuk 100 kali cambuk. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
mawajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin farjumul a'la wal asfala. Kalau engkau wahai umatku melihat, menengok, mendapati ada orang-orang yang mengamalkan amalan kaum Nabi Lut, ya'malu amala qaumi Lut, ada yang mengamalkan perilaku kaum Nabi Lut, farjumu hul a'la wal asfala. Maka rajamlah keduanya, yang di atas, yang di bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang berliwat, yang berhomoseksual, yang lesbian, rajam, baik yang menahan maupun yang menyerbu di antara keduanya. Lalu apa itu jihad? Apa itu rajam? Rajam itu pezina muhsan, pezina yang sudah kawin, sudah menikah, sudah punya istri atau sudah menikah, mati istri, cerai, segala macam, terserah. Yang penting dia sudah pernah menikah, lalu berzina, itu rajam, diletakkan di satu tempat, beragam pendapat ulama, ada yang diikat, ada yang ditanam separuh, ada yang dilepaskan, lempar dengan batu sampai mati. Inilah hukumnya berlaku kepada perilaku kaum Nabi Lut. Dan di Aceh belum lagi mensosialisasikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam kanun nomor 6 tahun 2014 itu tentang hukum jinayat, ditetapkan perilaku homoseksual baik liwat maupun lesbian dicambuk 100 kali cambuk. Disamakan dengan pezina yang belum menikah. Ghairu muhsan. Ini kelemahan kanun kita. Belum lagi bicara banyak masih tentang jinayat yang belum dimasukkan dalam kanun. Baru 10 poin yang dimasukkan. Karenanya hadirin wal hadirat sedang jemaah salat duhur yang dimuliakan Allah. Pelajaran ini bukan untuk kita sahaja. Saya yakin kita yang selalu ke masjid ini bukan pelaku homoseksual. Tapi pelajaran ini wajib kita sampaikan kepada siapa saja di kampung, di kota, di mana-mana kita berada, agar mereka tidak melakukan, dan wajib orang tua kampung untuk menyelidiki para pendatang yang sering terjebak dengan perilaku kaum Nabi Lut ini. Kalau kita mau dikasihi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perilaku kaum Nabi Lut itu jauh lebih dahsyat balasan Allah berbanding dengan perilaku orang-orang murtad dan orang musyrik. Padahal perilaku yang paling Allah benci terhadap manusia ini adalah musyrik. Sehingga Allah tidak beri ampunan kepada orang musyrik. Tapi bala yang Allah berikan kepada orang musyrik jauh lebih ringan berbanding bala yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut. Fir'aun itu raja musyrik. Allah berikan balasan kepada Fir'aun dan kaumnya hanya tenggelam dalam Laut Merah. Hanya buhu, mati tamang ia, lam hidung, lam mata, lam abah, lam rukung, lam perut, mati, buhu. Selesai dia. Tidak mengganggu orang lain. Yang di darat tidak kena. Tapi bala yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut yang homoseksual, yang liwat, begitu Allah telungkupkan bumi Sidim, tidak ada lagi daratan di sana. Di daratan itu ada kodok, di daratan itu ada cecak, ada ular, nadarut, nakraliup, segala macam ada di daratan itu. Di daratan itu ada gajah yang besar, ada kerbau, ada itik. Kalau itik begitu telungkupnya bumi Sidim jadi laut, dia bisa berenang. Tapi ketika hujan batu menyerbu bumi Sidim, itik pun ikut mati. Semut pun ikut mati. Apalagi manusia penggemar homoseksual.
Sesungguhnya pelajaran ini dahsyat sekali kepada kita kalau kita mau berpikir. Tapi pelajaran ini tidak ada apa-apanya bagi mereka yang sedang dahsyat melayani tuntutan seksualnya untuk melepaskan melalui perilaku seksual sejenis. Mudah-mudahan Allah jauhkan bala demi bala untuk hambanya di Nanggro Aceh tercinta. Mudah-mudahan bangsa Islam di Aceh ini tidak ada yang melakukan perilaku sungsang sebagaimana perilaku kaum Nabi Lut. Mudah-mudahan para alim ulama, para guru dosen, para intelektual, bukan jangan mempraktikkan itu, tapi mensosialisasikan betapa bahayanya perilaku itu. Miris dan menyedihkan serta memalukan ketika kita dapat beberapa kisah pendidik merogol anak didiknya. Seperti perilaku kaum Nabi Lut terjadi di Aceh. Apalagi yang melakukan itu pelakunya pengelola instansi agama Islam. Malu sekali kita dengan Allah meskipun kita tidak nampak melihat Allah. Malu sekali kita dengan malaikat meskipun kita tidak nampak melihat malaikat. Tapi mereka yang sudah dahsyat, hilang akal, menganggap itu hal biasa yang lazim dilakukan. Bagaimana kita menukar format pemikiran mereka yang menganggap itu hal lazim supaya menjadi hal yang memuakkan bagi mereka. Semoga saja kita bisa mengaplikasikannya, terutama sekali untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat di mana kita tinggal, untuk Nanggro Aceh tercinta yang berlabel dengan Nanggro Syariah hari ini. Dan saya berharap kepada pemimpin Aceh, gubernur dan bupati wali kota memikirkan persoalan ini supaya kita diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.